berharga bagi kita semua. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 hingga ayat yang kelima yang berkata demikian. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudara-saudara seiman yang hidup di dalam persekutuan selalu mengatakan kebenaran kepada satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin bagi seseorang dapat mengklaim dirinya memiliki persekutuan dengan Allah, tetapi masih berjalan di dalam kegelapan. Klaim itu hanya merupakan kebohongan semata dalam hidupnya. Orang-orang Kristen dapat saling percaya dan membangun persekutuan yang baik dan juga bermakna ketika mereka jujur kepada satu sama yang lainnya. Sebuah contoh yang baik dari persekutuan Kristen adalah persahabatan antara Daud dan Yonatan di dalam perjanjian lama. Mereka mengikat perjanjian persahabatan yang bahkan tidak bisa dipatahkan oleh kematian dan maut sekalipun. Yonatan berkomitmen untuk melindungi Daud. Setelah kematian Yonatan, Daud memuji Yonatan dengan mengatakan bahwa cinta mereka lebih ajaib daripada cinta perempuan. Itu ia tunjukkan ketika ia menjadi raja atas Israel, dengan dia mencari kerabat Yonatan untuk menunjukkan kebaikan kepada mereka demi sahabatnya itu. Begitu juga ukuran komitmen kepada persekutuan Kristen terikat oleh kasih tanpa kemunafikan. Kata Yunani untuk persekutuan adalah koinonia, dan kata untuk kasih adalah agape. Ada kata-kata lain yang digunakan untuk mengekspresikan kesatuan yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Namun, melampaui semuanya itu, kebenaran harus berada di tempat yang paling terdepan. Ketika kitab suci berbicara tentang pemisahan dari orang-orang yang tidak percaya, kebenaran adalah faktor utamanya. Untuk menyatakan orang-orang percaya dan persekutuan Kristen haruslah dibangun di atas dasar kebenaran. Menyatakan kebenaran adalah bagian dari hukum moral Allah, karena di dalam Keluaran 20 ayat 16 berkata demikian. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini adalah pernyataan dari perintah ke-9 di dalam hukum Taurat. Menyatakan kebenaran adalah salah satu sifat sahabat sejati dan sesama yang layak. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus haruslah selalu mengatakan dan melakukan hal yang sesuai dengan kebenaran menurut ajaran Kristus dan bukan kebohongan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.